Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Sekali lagi, saudara yang terkasih, sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa di bulan 11 kita memasuki bulan November kabarnya sudah mulai lemah, gitu ya? Harusnya kita sudah mulai, ya, bahkan sudah di tengah-tengah semangat. Kenapa? Karena kita sebentar akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyambut Natal 1 bulan lagi, saudaraku yang terkasih, ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita loyo, gitu ya. Tapi kita tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara semangat? Kok luar sekali. Saudara semangat semua? Amin. Ya, mana tangan-tangan yang penuh dengan semangat? Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Kita bersyukur karena Tuhan Allah yang baik. Selama 10 bulan Tuhan sudah menuntun kita. Dan kita percaya juga bahwa di bulan yang ke-11 ini Tuhan terus akan menuntun kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya kita ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, di bulan ini saudaraku yang terkasih, kita berbicara dengan tema, ya, hidup dengan cara pandang Allah. Ya, ini berkaitan erat saudaraku yang terkasih bahwa hidup, ya, serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus menuntut kita untuk menjadi, ya, hidup dalam cara pandang Allah. Ketika kita ingin serupa dengan Kristus, maka cara pandang kita harus sama sesuai dengan Kristus. Harus sama sesuai dengan cara pandang Allah. Ya, oleh sebab itu saudara, sepanjang bulan November ini kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, menjalani kehidupan kita dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang dunia atau dengan cara pandang kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55. Pasal 55 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 55. Ya, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Sudah dapat semua? Amin, puji Tuhan. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Saudara yang terkasih, kita akan baca. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Kita bergantian saja, ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan dihasilkan dalam apa yang Kutetapkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon samobat, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari ayat 6 ketika kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membaca bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti ada waktu Tuhan tidak mau lagi ditemui. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, firman-Nya berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, pertanyaannya adalah, orang fasik tidak pernah merasa fasik. Ya, orang fasik tidak pernah merasa fasik. Tidak pernah orang fasik itu merasakan dirinya fasik. Tidak pernah penjahat juga merasakan dirinya jahat. Ya, nggak pernah dia bilang, ih jahat banget gue ya. Enggak. Udah memang begitu kok. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini perlu kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktu bagi kita ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doa kita lagi. Ya, kita mau cari Tuhan dan Tuhan tidak akan mau berkenan bertemu dengan kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, pergunakan setiap waktu yang ada. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Kita sebenarnya punya kesempatan untuk cari Tuhan, tetapi saudara, kita merasa tidak punya kesempatan. Ya, ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang harus kita perlu perhatikan dalam hidup kita. Nah, setiap orang, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan. Setiap rancangan-rancangan yang kita buat adalah rancangan-rancangan manusia semata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat 8 ini menjelaskan bagi kita. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berencana dalam hidupnya, tapi ketika Tuhan berkata rancangan bukanlah rancanganku, karena rancangan manusia adalah apa yang ia pikir untung di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, ya, sepanjang bulan ini kita akan belajar hidup dengan cara pandang Tuhan, dengan cara pandang Allah. Karena cara pandang kita dengan cara pandang Allah itu sangat jauh berbeda. Ya, saudara, manusia sering menilai sebuah kehidupan dari apa yang dilihat oleh mata. Manusia itu sering melihat apa yang dinilai oleh mata, apa yang dilihat oleh mata. Ya, apa yang dilihat penampilan. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita menilai seseorang itu terlihat dari sebuah penampilan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering menilai sebuah kehidupan yang berharga, yaitu mengenai ya keberhasilan. Kita melihat banyaknya harta yang melimpah. Kita melihat satu kedudukan atau keadaan lahiriah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya,
Ini penilaian manusia. Penilaian manusia itu adalah berpikir tentang keberhasilan, kesuksesan. Ya, berpikir tentang banyak harta. Ya, bagaimana mencapai supaya banyak harta? Bagaimana supaya banyak mencapai kesuksesan? Sehingga banyak orang lupa mencari Tuhan. Ya, banyak orang lupa mencari Tuhan hanya gara-gara pingin punya banyak uang. Ya, sehingga lupa cari Tuhan. Harusnya ibadah enggak. Kesempatan untuk ibadah ini semua orang ibadah, saya sendiri yang enggak ibadah, wah, pasti pelanggan banyak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang dilihat oleh manusia. Terkadang kita berpikir bahwa keberhasilan lebih penting daripada ibadah kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya sampaikan, ya, terkadang kita berpikir bahwa ada banyak misalnya anak-anak yang sudah belajar. Kalau sudah belajar itu, apalagi kalau sudah menghadapi ujian, ke gereja nggak apa-apa, nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Betul? Betul? Kenapa? Karena mau fokus ujian. Ya. Kalau ingin dapat sesuatu nggak apa-apa, nggak ke gereja dulu nggak apa-apa, karena ini urusan lebih penting. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita dapat job misalnya hari Minggu, nggak apa-apa nggak ke gereja dulu, karena ini kesempatan saya untuk dilewatkan. Ya, kita menomorduakan. Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan, baik kita yang masih belajar, ya, bahwa dasar daripada kepintaran itu adalah takut akan Tuhan. Ya, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Amsal berkata takut akan Tuhan adalah awal permulaan hikmat dan didik. Amsal pasal 1 ayat 7. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ketika hal itu pun engkau tidak akan pernah terganggu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika saya kuliah kemarin misalnya, ya, kalau mungkin saya bisa saja berkata, oh saya lagi buat tesis, saya nggak ke gereja dulu, saya nggak pelayanan dulu selama 2 bulan. Karena apa? Hampir selama 2 bulan saya bikin tesis, dan itu memakan waktu yang banyak. Mungkin kita berkata, oh saya nggak perlu ke gereja dulu, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu pelayanan dulu, karena saya mau fokus. Saudara, ya, saya mau sampaikan bagi setiap kita, nggak ke gereja pun tetap kita nggak fokus. Ya, tadi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, ya, saya membuatnya dengan penuh sukacita, karena saya senantiasa mendapat kekuatan baru belajar dari setiap pelayanan yang ada. Itulah sebabnya saudara, pandangan manusia seringkali menilai satu keberhasilan, ya, dilihat dari kasat mata kita, dilihat dari mata kita. Keberhasilan, kedudukan, dan keadaan lahiriah. Namun di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan, dia berkata bahwa Allah menilai hidup dari apa yang ada, bukan dari penampilan kita. Tetapi Allah menilai hidup kita dari apa yang ada di dalam hati. Ya, di dalam hati. Penampilan bisa kita rekayasa. Ya, wajah kita bisa rekayasa. Ya, engkau sebenarnya sedih, tapi wajahmu mencoba untuk tersenyum. Ya, hatimu sebenarnya berantakan, tapi kita mencoba untuk tersenyum. Hati kita sebenarnya merencanakan kejahatan, ya,
tapi kita mencoba untuk baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pandangan Allah menilai hidup dari apa yang ada di dalam hati. Dan kecocokan hidup itu ya adalah hidup dengan kehendaknya. Jadi seringkali cara pandang manusia berbeda jauh dari cara pandang Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini berbicara bagi setiap kita tentang bagaimana hidup dengan cara pandang Allah, agar kita dapat berjalan bukan dengan pengertian kita sendiri, tetapi dengan iman yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagaimana kita berjalan dalam cara pandang Allah, ya, ini menjadi satu perbedaan. Firman Tuhan berkata jelas di dalam ayat 8 tadi. Dia berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini sudah ada perbedaan yang jauh. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Wow, saudaraku yang terkasih, jadi apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita ini, dengan mata kepala kita yang kita lihat, bagaimana kita memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Saudara, sebenarnya apa? Tuhan juga sedang memikirkan apa yang terbaik buat saudara. Amin. 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 Percaya bahwa Tuhan memikirkan apa yang terbaik buat saudara? Saya sangat percaya saudara bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya. Harusnya kita semua juga percaya demikian. Itulah sebabnya ini perbedaannya sangat jauh. Dia berkata rancanganmu bukan rancangan. Apa yang sedang saudara rancangkan hari-hari ini? Ya? Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ketika Anda merencanakan sesuatu itu Anda melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Ini yang harus kita bedakan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ya, cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Hal yang pertama itu, ya, kenapa? Karena Allah memiliki perspektif ilahi, sedangkan manusia terbatas. Ya, manusia melihat masa kini, Allah melihat seluruh rangkaian hidup kita. Yang saudara lihat adalah hari ini dan bagaimana memikirkan ke depan itu pun abu-abu. Betul? Yang manusia lihat adalah hidupnya hari ini. Itu terbatas. Tetapi Allah merancangkan, saudaraku yang terkasih, Allah melihat seluruh rangkaian hidup kita, dari kita dalam kandungan sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita nggak bisa melawan rancangan Tuhan. Maka itu kita harus, kalau Tuhan yang merancangkan hidup ini, maka kita harus hidup dalam cara pandangnya. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini satu kisah Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel, ya, dipimpin oleh Raja Saul, tapi ada raja yang diurapi oleh Tuhan. Dipanggil saudara-saudaranya yang gagah luar biasa, Tuhan bilang bukan. Ya, dipanggil saudaranya lagi yang punya badan yang kekar karena tentara. Apakah ini yang menjadi raja? Tuhan bilang bukan. Ya. Sampai pada akhirnya Samuel berkata bahwa tidak adakah lagi anakmu? Ada satu lagi, tapi kerjanya apa? Mengembalakan domba di padang. Yalah, masih kecil. Coba panggil kemari. Ya, Bapak Ibu Saudara, dipanggil. Ya, dia sedang ada. Ketika dia dipanggil, dia datang. Samuel pun bingung melihat. Apakah ini yang Tuhan mau? Ya, kenapa?
anaknya masih kecil katanya apa? Kemerah-merah. Kemerah-merah. Ya, karena kena panas mungkin waktu itu dia merah gitu ya. Girang rambutnya mungkin. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pandangan manusia, Samuel sendiri yang mengurapi itu, ya mungkin ini Tuhan salah, ya. Dia berpikir 2 kali untuk mengurapi Daud. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan lihat badannya, tapi lihat hatinya. Ya, hatinya tulus. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita mau sampaikan, ini yang kita mau pelajari sepanjang 1 bulan. Karena apa saudaraku yang terkasih, kenapa kita harus hidup dengan cara pandang Allah? Karena cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Ya, poin yang pertama tadi ya, karena perspektif ilahi. Allah memiliki perspektif ilahi, sedangkan manusia itu terbatas. Ya, poin yang kedua saudara, rancangan Allah seringkali tidak dapat dimengerti pada awalnya. Ya, terkadang manusia tidak mengerti dengan rancangan Tuhan. Saudara tahu kisah Yusuf? Tahu? Kisah Yusuf pernah dengar? Aduh, kalau nggak pernah dengar bahaya saudara. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang percaya. Siapa Yusuf, Pak? Ya, pernah dengar Yusuf? Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yusuf memiliki satu hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Ya, dari kecil sudah dihina. Ya, dari kecil sudah ya dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, kalau kita berpikir bahwa apakah ini rancangan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup Yusuf, saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan itu baik, kenapa buat Yusuf itu menderita sebegitu hebat? Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak hanya dijual, sebelumnya ingin dibunuh. Ya, dimasukin ke dalam sumur. Ya, dia ingin dimatikan. Ya, akhirnya apa? Dijual oleh saudara-saudara. Setelah sampai di sana, ya, Yusuf menjadi apa? Saudaraku yang terkasih, ada tante Potifar yang mengganggunya. Ya, difitnah, masuk penjara. Di dalam penjara nggak gampang. Ada juga teman-teman penjaranya ya, ibaratnya mengejek, mengkhianati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi kita melihat pada akhirnya bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf sebagai sedemikian rupa. Ya, dia mengangkat Yusuf sedemikian rupa. Artinya saudaraku yang terkasih, Allah punya rancangan yang seringkali kita tidak mengerti di dalam hidup. Ya, kenapa kita harus mengalami ini dan itu? Kenapa kita harus melakukan ini dan itu? Seringkali kita nggak mengerti tentang Allah. Ya. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup dengan cara pandang Allah berarti mempercayai kehendaknya. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia percaya dengan mimpi yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa pada suatu saat kelak saudara-saudaranya akan tunduk. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, meskipun demikian saudaranya benci, membunuh dia, tetapi Allah senantiasa menyelamatkan. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan bagi Yusuf. Oleh sebab itu kita tidak harus khawatir dalam hidup ini. Ya, kita harus hidup dengan cara pandang Allah. Karena cara pandang Allah, itu yang pertama tadi. Kenapa kita harus hidup dengan cara pandang Allah? Karena cara pandang Allah
berbeda dengan cara pandang manusia. Kenapa kita harus hidup dengan cara pandang Allah? Yang kedua, saudara, karena cara pandang Allah lebih tinggi dari cara pandang dunia. Ayat 9 jelas berkata, ya, dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Jadi saudaraku yang terkasih, setinggi-tingginya rancangan manusia dalam hidup ini, bagaimana ia mencapai sebuah ketenangan di dalam hidup ini, yang merancangkan sesuatu sepintar-pintarnya, saudaraku yang terkasih. Sehebat apapun strategi manusia, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan lebih tinggi rancangan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang mengerti dalam hal ini, ya, hanya memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Ya, kenapa saudara cara pandang Allah lebih tinggi dari cara pandang manusia? Ya, karena Allah menilai berdasarkan kekekalan, bukan sementara. Allah itu memikirkan kehidupan kita bukan hanya sementara di dunia ini, tapi Dia juga memikirkan kekekalan. Kalau kita kan manusia ini hanya memikirkan di dunia, selama di dunia, ya. Sehingga banyak orang makan aja dulu sebenarnya, soalnya nanti kalau sudah mati nggak makan apa-apa. Makan. Pokoknya selagi kita ada di dunia aja, ya, habiskan waktu kita mau berfoya-foya, mau pesta terus. Saudara yang terkasih, silakan, karena hanya selama ada di dunia. Tapi kita tidak memikirkan kekekalan. Bagaimana kita setelah tiada di dalam dunia? Pikiran kita nggak sampai ke sana, tapi Tuhan merancangkan tidak hanya kehidupan kita di dunia, tapi kehidupan kita di kekekalan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia mengajarkan asal bahagia aja sekarang. Yang penting saya happy sekarang, ya, nggak ke gereja yang penting saya senang, ya. Enggak ibadah yang penting saya senang, ya. Enggak taat sama firman Tuhan juga yang penting saya senang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia mengajarkan asal bahagia, tapi itu sementara. Tetapi Allah mengajarkan apa? Taat supaya selamat. Kalau kita enggak taat, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, hal yang kedua mengapa kita harus hidup dengan cara pandang Allah? Karena cara pandang Allah lebih tinggi dari cara pandang kita. Saudaraku, poinnya adalah cara pandang Allah selalu menuntun kepada kebenaran, bukan kepuasan diri. Saudara paham? Hidup dalam cara pandang Allah, saudara, senantiasa menuntun kita kepada kebenaran, bukan dengan kepuasan diri. Karena setiap terkadang kita berbuat benar, belum tentu kita senang, ya. Karena kadang-kadang orang yang benar itu dijauhi, bahkan dimusuhi, karena dia benar. Apa yang disampaikan benar, gak ada. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang orang yang benar itu seringkali dijauhi oleh orang. Gak ada yang suka dekat dengan orang yang suka benar, gak ada. Dikatainya apa? So alim lah, so suci lah, begitu. Nggak ada orang yang suka dekat, ya.
Cara pandang Allah selalu, karena cara pandang Allah selalu menuntun kepada kebenaran. Tetapi cara pandang kita menuntut bagaimana kita memuaskan diri. Ya, biarpun salah yang penting itu terkadang di dalam hati kita berdetak kencang. Gua salah enggak ya Tuhan? Gua salah enggak ya Tuhan? Tapi kita ngelawan. Sering gak kita berpikir ketika kita gak melakukan sesuatu kehendak Tuhan? Sering ada rasa bersalah gak di dalam hati kita? Hah? Kalau kita masih ada rasa bersalah, puji Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak lagi merasa bersalah, cepat-cepat berlutut sama Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Terkadang orang fasik tidak tahu kalau dia sedang fasik. Ya. Kenapa? Karena gak ada ketakutan lagi di dalam hati. Saudaraku yang terkasih, ya, poin di dalam poin yang kedua ini, saudara, cara pandang Allah itu selalu membentuk karakter, bukan keadaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu lebih peduli pada siapa kita menjadi. Ya, dia lebih peduli kita akan menjadi apa. Ya, Tuhan itu lebih peduli untuk kita menjadi sesuatu, bukan seperti pikiran kita. Kita berpikir untuk apa yang kita miliki. Kalau kita kan berpikir hanya apa yang kita miliki saja. Ya, punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, punya itu, punya ini, punya ini. Itu yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan merancangkan bukan masalah kita punya, tapi Tuhan mau jadikan kita seperti apa. Tuhan mau jadikan kita. Maka tadi ketika ada satu pujian, jadikan ku Allah. Ini loh, kita ngomong, kita nyanyi setiap. Jadikan ku Allah, ku mau sepertimu Tuhan. Ya, ketika nyanyi lagu ini mungkin meneteskan air mata. Ya, bahkan meneteskan air mata yang begitu kencang sampai ingus keluar. Tapi setelah selesai lagu itu, selesai. Kita nggak benar-benar melakukan. Lagu kita barusan apa tadi? Betul nggak? Bagaikan bejana kan? Siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Susah sedikit mewek. Masalah sedikit kesel. Ya? Kesenggol sedikit ngambek. Kesenggol sedikit marah. Ya, diomongin sedikit ngambek. Tapi nyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk berarti siap untuk dihajar. Tapi terkadang kita manusia ini gak siap dalam hal ini. Sehingga apa? Pujian kita hanya sebatas di bibir saja. Ya. Kata Tuhan apa? Mulutmu memuliakan, tapi hatimu tidak. Tidak lagi hatimu saja kata Tuhan, hidupmu pun tidak. Gitu loh. Ya, mulutmu memuliakan aku, hatimu, hidupmu tidak. Ya. Enak sekali kan lagu itu tadi ya. Ku mau sepertimu Yesus. Puji Tuhan. Ini WL ya ada chemistry gitu ya dengan tema gitu ya. Sehingga apa pas lagunya disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku memuliakan nama. Harusnya setiap kegerakan kita memuliakan Tuhan. Amin. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap waktu dari hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ada 6 poin. Tapi saya mau sampaikan 2 poin saja. Ya, kenapa saudara yang terkasih? Mengapa kita harus hidup dengan cara pandang Tuhan? Dengan cara pandang Allah. Karena saudaraku yang terkasih, yang pertama, karena Allah, ya, karena cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Ya, Allah, manusia melihat, ya Pak, manusia melihat kenyataannya, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya? Tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus hidup dengan cara pandang Allah? Karena cara pandang Allah lebih tinggi dari cara pandang. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau sedemikian tingginya pandangan Tuhan terhadap kita, mengapa kita perlu ragu dalam hidup? Mengapa kita perlu ragu akan masa depan kita? Sehingga kita seolah-olah meninggalkan Tuhan. Kenapa kita harus ragu sehingga kita tidak memperdulikan ibadah kita, tidak memperdulikan hubungan kita dengan Tuhan? Kalau sedemikian tingginya rancangan Tuhan dalam hidup kita, kenapa kita harus jauh dari Tuhan? Kenapa kita enggak mendekat? Ya, dalam bahasa Nias itu, ya, fakhoikoi lalanya niha, Yehova zanutullah. Artinya begini, bahasa Indonesianya begini, ya, manusia itu merancangkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah. Ya, artinya saudaraku yang terkasih, manusia ini mencoba membuat jalannya sendiri, tapi Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Ya, seringkali saya katakan, kalau kita tahu pada akhirnya itu adalah Tuhan, kenapa kita harus buat jalan kita? Kenapa nggak dari awal aja kita ikut jalan Tuhan? Ya udah salah jalan Pak, ya sudah, ada jalan tinggal balik kok. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengabaikan hal-hal yang membuat kita jauh dari rancangan Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan, saudara, adalah rancangan yang terbaik buat kita. Setuju, katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup. Ya. Kalau nggak ada kiri kanannya, ngomong sama kursi. Ya kan? Ya? Kita Tuhan punya rancangan baik dalam hidup kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu kekhawatiran kita akan kehidupan kita, kekhawatiran kita akan masa depan kita, kekhawatiran kita akan kehidupan anak-anak kita, kekhawatiran kita, saudara yang terkasih, akan keberhasilan kita, semuanya tidak mendasar. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah lebih baik. Amin. Engkau merancangkan apa yang terbaik buatmu, tapi Tuhan merancangkan sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu mari kita mau datang di hadapan Tuhan, ubah cara pandang kita. Jangan berpikir bagaimana dunia melihat, tetapi bagaimana menjadi cara memiliki cara pandang Allah. Bagaimana Allah menilai. Belajar melihat kesulitan sebagai Allah pembentukan, bukan
hukuman. Amin. Belajar dari setiap kesulitan kita adalah pembentukan Tuhan. Belajar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami. Belajar untuk kita menjadi dibentuk, bukan hukuman dari Tuhan. Terkadang kita seperti itu kan, ya. Kalau sudah begitu banyak masalah, oh ini hukuman dari Tuhan. Tuhan ampuni saya lah, ampuni saya, lepas. Saudaraku yang terkasih, harusnya kita bersyukur. Tuhan bersyukur hari ini masalah boleh ada. Amin. Amin. Karena apa? Kalau tidak ada masalah, Tuhan, saya sepertinya sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari hidup dengan cara pandang Allah. Jangan cepat menilai keadaan dari sudut pandang manusia. Dalam setiap keadaan tanyakan, Tuhan, apa yang kau lihat dari peristiwa ini? Apapun yang saudara alami hari-hari ini, ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita belajar masuk di dalam rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Belajarlah, masuklah dalam rancangan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik. Kita ulangi pujian tadi ya.